Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 10 SMA dengan materi perbandingan trigonometri. Perbandingan dan trigonometri. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan atau rasio adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Sedangkan trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan trigonometri adalah suatu teknik atau cara dalam membandingkan dua sudut, dua sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Nah, sekarang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa sih perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu? Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku merupakan salah satu cara dalam mendeskripsikan nilai perbandingan trigonometri. Sekarang, yuk kita mengenal jenis-jenis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Coba sekarang lihat gambar yang telah ditampilkan. Dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa ada tiga segitiga sebangun, yaitu segitiga FCG, segitiga DCE, dan segitiga ABC. Nah, dari gambar ini kita dapatkan bahwa garis AC dan garis BC berpotongan di titik C sehingga membentuk sudut ACB sebesar X derajat. Kemudian dari gambar ini kita akan mendapatkan hasil bahwa FG per FC itu akan sama dengan DE per DC dan akan sama dengan AB per AC, di mana itu merupakan sisi depan sudut per sisi miring segitiga. Perbandingan ini disebut sinus sudut C. Akan kita tulis sin C atau sin X derajat. Sedangkan untuk perbandingan yang kedua yaitu CG CE per CF akan sama dengan CE per CD sama dengan CB per CA. Ini merupakan sisi di samping sudut per sisi miring segitiga. Perbandingan ini disebut kosinus sudut C dan ditulis cos C atau cos X derajat. Yang ketiga, FG per GC sama dengan DE per EC sama dengan AB per BC. Ini merupakan sisi depan sudut per sisi di samping sudut. Perbandingan ini disebut tangen sudut C atau tan C dan atau tan X derajat. Nah, ada berapa sih jenis-jenis perbandingan trigonometri? Jenis-jenis perbandingan trigonometri itu ada 6. Yang pertama sinus, yang kedua kosinus, yang ketiga tangen, yang keempat koseken, yang kelima seken, dan yang keenam kotangan. Sekarang kita ke definisi jenis-jenis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Coba sekarang perhatikan gambar di atas.
Yang pertama, sinus. Dari gambar yang telah ditampilkan sebelumnya, kita dapatkan bahwa definisi sinus adalah sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring. Ditulis sin alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi miring segitiga sama dengan Y per R sama dengan BC per AC. Yang kedua, kosinus. Dari gambar yang ditampilkan, kita dapatkan bahwa definisi kosinus adalah sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring. Ditulis cos alfa sama dengan sisi di samping sudut alfa per sisi miring segitiga sama dengan X per R sama dengan AB per AC. Yang ketiga, tangen. Dari gambar yang ditampilkan, kita dapatkan definisi tangen adalah sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut, sehingga ditulis tan alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi di samping sudut alfa sama dengan Y per X sama dengan BC per AB. Yang keempat, kosekant. Dari gambar yang sudah ditampilkan, kita dapatkan bahwa definisi dari kosekant adalah sebagai perbandingan panjang sisi miring dengan sisi di depan sudut, sehingga ditulis bahwa kosekant alfa sama dengan sisi miring segitiga per sisi di depan sudut alfa sama dengan R per Y sama dengan AC per BC atau sama dengan 1 per sin alfa. Yang kelima, sekant. Dari gambar yang sudah ditampilkan, kita mendapatkan bahwa definisi dari sekant adalah sebagai perbandingan panjang sisi miring dengan sisi di samping sudut, sehingga ditulis sekant alfa sama dengan sisi miring segitiga per sisi di samping sudut alfa sama dengan R per X sama dengan AC per AB atau sama dengan 1 per cos alfa. Yang terakhir atau yang keenam yaitu kotangen. Dari gambar tadi kita mendapatkan bahwa definisi kotangen adalah perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut, sehingga dituliskan kotan alfa sama dengan sisi di samping sudut alfa per sisi di depan sudut alfa sama dengan X per Y sama dengan AB per BC atau bisa dituliskan 1 per tan alfa. Sekarang kita ke contoh soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Contoh yang pertama, diketahui sin alfa itu sama dengan 3 per 5, di mana sudut A ini di kuadran 2. Tentukan nilai dari cos A dan tan A. Kita selesaikan bersama-sama yuk. Perlu kita ketahui bahwa ketentuan dari kuadran 2 adalah bahwa nilai yang bernilai positif adalah sinus dan kosekant. Sekarang kita coba ingat-ingat lagi ya. Syarat-syarat dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk syarat di kuadran 1, semuanya bernilai positif. Untuk syarat di kuadran 2, yang positif adalah sinus dan kosekant. Untuk di kuadran 3, yang bernilai positif adalah tan dan kotangen. Sedangkan untuk di kuadran 4, yang positif adalah cos dan sekant. Jadi kita dapatkan
ketentuan di kuadran 2 adalah nilai yang bernilai positif adalah sinus dan kosekan. Sin A sama dengan 3/5. Nah, 3/5 ini akan sama dengan Y per R. Jika kita ibaratkan, Y itu sama dengan sisi di depan sudut dan R sisi miring sudut. Maka yang harus kita cari adalah X. Nah, untuk mencari nilai X ini kita menggunakan rumus Pythagoras. X kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. X sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Sehingga dari ini kita mendapatkan bahwa X sama dengan 4. Jadi didapat bahwa cos A itu sama dengan X per R sama dengan minus 4/5. Kenapa minus? Karena ini merupakan kuadran 2. Cos di kuadran 2 bernilai negatif. Jadi cos A sama dengan minus 4/5. Dan tangan A juga di kuadran 2 bernilai negatif. Jadi tan A sama dengan Y per X sama dengan min 3/4. Contoh yang kedua, jika tan A sama dengan 12/5, di mana A berada di kuadran 3, maka nilai sin A adalah, yuk kita selesaikan bersama-sama. Ingat kembali bahwa ketentuan di kuadran 3, nilai yang bernilai positif adalah tan dan kotangan. Sehingga selain tan dan kotangan, semuanya bernilai negatif. Tan A sama dengan 12/5. Kita misalkan bahwa 12 adalah Y dan 5 adalah X. Jadi sama dengan Y per X sama dengan dimana Y adalah sisi di depan sudut A dan X sisi di samping sudut A. Maka yang harus kita cari adalah nilai R. Kita gunakan rumus Pythagoras. R kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. R sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga kita dapatkan bahwa R sama dengan 13. Jadi didapat sin A sama dengan Y per R sama dengan minus 12/13. Ingat kembali bahwa di kuadran 3 yang positif adalah tangan dan kotangan, sehingga nilai sin A bernilai negatif 12/13. Contoh 3. Jika sin A sama dengan 12/13, di mana A berada di kuadran 2, maka nilai secant A adalah, yuk kita selesaikan bersama-sama. Ingat kembali bahwa ketentuan kuadran 2 adalah bahwa nilai yang bernilai positif adalah sinus dan kosekan. Sehingga selain sinus dan kosekan semuanya bernilai negatif. Sin A sama dengan 12/13 sama dengan Y per R, di mana Y sisi di depan sudut A dan R sisi miring. Maka yang harus kita cari adalah nilai X atau nilai AB. Sehingga kita gunakan rumus Pythagoras. X kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. X sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 5. Kita dapat cos A itu sama dengan X per R sama dengan negatif 5/13. Mengapa negatif? Karena di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan, sehingga cos di kuadran 2 bernilai negatif. Sehingga kita dapatkan secant itu sama dengan 1 per cos A sama dengan negatif 13/5.
Jadi secant dari A adalah negatif 13/5. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.